Halo praktikan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai modul 2 praktikum ORCOM 1 yaitu Mary Data Path dan penggunaan instruksi percabangan pada Mary Assembly Language. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama Data Path Simulator, yang kedua adalah fitur-fitur dari Data Path tersebut, ketiga adalah debug, dan keempat adalah instruksi seleksi, kelima instruksi pengulangan, keenam adalah studi kasus, dan yang terakhir adalah tugas pendahuluan. Yang pertama adalah apa itu Data Path Simulator? Mary Data Path Simulator merupakan sebuah program yang memperlihatkan perpindahan data pada register level yang terjadi pada Mary komputer. Program ini merupakan program yang terpisah dari mesin simulator utama. Selanjutnya adalah fitur-fitur Data Path Simulator. Pada bagian ini, praktikan dapat memasukkan codingan assembly, dan pada assemble ini, codingan yang telah praktikan masukkan tersebut akan diassemble dan dijadikan ke dalam bahasa yang dapat diproses oleh komputer. Setelah itu, setelah codingan ini diassembly, kemudian bisa di-run pada tombol yang ini, dan pada tombol step ini, langkah-langkah dapat dilihat satu persatu seperti ini. Dapat dilihat di RTL log. Dan selanjutnya adalah microstep. Di microstep ini, praktikan dapat melihat langkah yang tampil pada RTL log itu merupakan langkah yang merupakan detail langkah yang terdapat pada salah satu langkah yang telah dilihat sebelumnya. Misalnya, pada langkah awal ini, semua langkah yang terjadi pada satu kali step akan langsung tampil. Tapi pada microstep, langkah-langkah tersebut dibagi lagi menjadi beberapa langkah detail. Di sini praktikan dapat melihat dengan detail langkah apa saja yang terjadi pada tiap langkah-langkah yang dilakukan. Selanjutnya adalah speed. Di speed ini kita dapat mengatur berapa cepat program ini akan dijalankan. Apabila speed diatur sangat rendah, maka program akan dijalankan dengan lambat, dan apabila speed diatur sampai sangat cepat, maka program akan dijalankan dengan cepat. Setelah itu, di bagian kanan ini terdapat output log. Output log ini dapat kita ubah berdasarkan kebutuhan kita, misalnya heksadesimal, desimal, oktal, binary, dan apabila misalnya output log ini diubah menjadi desimal, maka output yang terlihat di sini akan berupa nilai desimal seperti yang terlihat di sini. Setelah itu, di bawah ada bagian input. Pada bagian input ini, semisalkan praktikan membuat sebuah program yang membutuhkan sebuah input untuk menjalankan program tersebut. Misalnya, program untuk menghitung apakah nilai output pertama lebih besar daripada nilai output kedua. Di sini praktikan bisa menginputkan suatu angka apabila formatnya dalam bentuk desimal atau dalam heksadesimal, mengikuti format heksadesimal juga, oktal, dan biner, dan Unicode sesuai kebutuhan program praktikan. Selanjutnya ada data path. Di data path ini, praktikan dapat melihat bagaimana arsitektur Mary tersebut dan bagaimana data itu dikirimkan dan bagian apa saja sih yang dilewati oleh data tersebut. Selanjutnya adalah the bus. Bus adalah serangkaian jalur yang menghantarkan satu bit pada setiap waktu secara simultan. CPU berbagi dengan komponen lain pada sistem komputer melalui data bus ini. Terdapat dua jenis data bus yang secara umum terdapat pada sistem komputer, yaitu point-to-point dan multi-point bus. Pada point-to-point dapat dilihat seperti gambar yang ini. Dapat terlihat bahwa serial port itu terhubung dengan modem, dan jalur datanya itu dari serial port ke modem, modem ke serial port. Dan di sebelah ini ada gambar untuk multi-point bus. Dapat dilihat di sini bus itu menghubungkan CPU, memori, disk controller dengan monitor juga. Bus terdiri atas data lines, control lines, dan address lines. Control lines berfungsi untuk menentukan arah dari aliran data dan kapan setiap perangkat dapat mengakses bus. Dan address lines berfungsi untuk menentukan lokasi dari sumber dan tujuan data. Pada satu kasus tertentu, hanya satu perangkat yang dapat menggunakan bus. Pemakaian jalur secara bersamaan
dapat menyebabkan bottleneck. Karena itulah, ada pembagian perangkat master dan slave agar penggunaan jalur ini dapat dikontrol melalui inisiasi master dan respon dari slave. Sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya Dias. Oke, perhatikan sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Destara. Saya akan melanjutkan kembali terkait materi Mary Database. Di sini terdapat instruksi seleksi. Nah, instruksi seleksi itu adalah instruksi di mana pada instruksi tersebut memilih antara dua kondisi. Nah, dapat dilihat di sini contoh dari program yang sudah dibuat menggunakan flowchart dan assembly. Contohnya pada flowchart, ketika X kurang dari Y, ketika nilainya itu true atau benar, maka akan melanjutkan instruksi berikutnya, itu then body. Nah, jika instruksi itu tidak terpenuhi atau false, maka dia akan melompati instruksi then body dan lanjut ke instruksi else body. Nah, pada assembly language itu bisa diterapkan menggunakan skip count dan jump. Dimana skip count itu adalah instruksi untuk melompati instruksi selanjutnya. Sedangkan untuk jump itu adalah untuk instruksi untuk berpindah ke instruksi yang lainnya. Misalnya pada skip count 000 dan jump else. Nah, kemudian pada instruksi perulangan merupakan instruksi di mana instruksi tersebut mengulangi atau looping pada program yang sudah dibuat. Misalnya pada flowchart ini, ketika I sama dengan 1, kemudian jika I kurang sama dengan dari 10, maka instruksi akan berlanjut ke instruksi berikutnya, yaitu for body. Nah, jika kondisi tersebut false, maka instruksi akan langsung berakhir gitu. Nah, pada assembly language juga bisa diterapkan menggunakan skip count dan jump gitu. Nah, di sini gunakan skip count 800, lalu jump ke for body. Jump di sini tadi sudah dijelaskan bahwa jump itu instruksi untuk berpindah ke instruksi yang lain. Di sini jump berpindah pada instruksi for body yang ada di sini. Kemudian untuk jump and for, maka jump atau lompat ke instruksi N4, itu di akhir instruksi ini gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Afifah dan saya sendiri mengenai materi database simulator, kemudian instruksi percabangan dan perulangan. Nah, di sini kita akan masuk ke studi kasus atau sebuah soal gitu. Nah, untuk soalnya sendiri itu tuliskan sebuah Mary Assembly Language program dengan menggunakan struktur loop yang berfungsi untuk mengalihkan dua angka positif dengan menggunakan penjumlahan yang berulang. Misalnya, untuk 2 kali 6, maka program akan melakukan penjumlahan angka 2 sebanyak 6 kali, yaitu 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 6 kali. Nah, di sini kita bisa membuat program assembly menerapkan instruksi seleksi dan instruksi perulangan. Sebelumnya kita perlu sebuah software atau website gitu ya, bernama Mary.js. Nah, di sini kita bisa mensimulasikan atau menjalankan program assembly, kemudian melihat setiap jalur data dari tiap register menggunakan database-nya. Nah, sebelumnya di sini aku udah ada program dari soal studi kasus tadi, di mana kita perlu menjumlahkan nilai 2 sebanyak 6 kali. Pertama itu di sini ada load X, yaitu kita memuat nilai X, nilai variabel X ke program kita. Sebelumnya pada barisan paling bawah itu nilai X sudah didefinisikan sebagai 2 atau sudah ada memiliki nilai 2 dalamnya. Kemudian untuk variabel Y kita sudah memiliki nilai 6. Kemudian untuk variabel sum count itu kita mulai dari nilai 0, lalu untuk variabel 1 itu bernilai 1. Setelah kita load nilai X tadi, kemudian kita store atau kita kirimkan ke
variable sum. Jadi pada variable sum itu sekarang sudah bernilai 2, yaitu nilai pada variable x tadi. Kemudian kita load nilai y, itu nilai 6 tadi. Kemudian kita kurangi dengan 1, yaitu nilai 1 yang udah kita definisikan tadi. Selanjutnya kita kirimkan juga pada variable count. Lalu pada program itu loop, pada loop ini kita perlu load nilai sum tadi, sum yang udah kita buat nilai x tadi, lalu kita tambahkan nilai x yaitu nilai 2, lalu kita hasilnya kita kirim ke variable sum. Itu berarti nilai sum tadi sudah kita timpa dengan nilai yang sudah ditambahkan x. Berarti di sini seharusnya nilai sum itu adalah 4 ya, karena 2 ditambah dengan 2 maka hasilnya 4. Itu add ini adalah instruksi untuk menjumlahkan ya. Kemudian kita load kembali variable count yang sudah kita kurangi 1 tadi ya dari nilai y. Instruksi sub itu adalah untuk instruksi untuk mengurangi. Nah, ketika sudah kita load countnya, kemudian kita sub menggunakan 1, itu 1. Kemudian kita kirimkan nilainya pada count. Nah, setelah itu kita lihat instruksi selanjutnya. Di sini adalah instruksi skip count atau instruksi untuk men-skip instruksi berikutnya gitu. Nah, di sini skip count 400 itu adalah instruksi di mana jika nilai pada akumulator atau nilai sebelumnya itu besar dari 1, maka dia tidak akan melompati atau tidak akan skip ke instruksi berikutnya. Nah, dikarenakan sebelumnya itu nilai dari y itu masih bernilai 5 ya, karena tadi udah kita sub menggunakan 1, maka instruksi selanjutnya itu tidak kita lompati. Maka instruksi berikutnya itu adalah jump, itu loop, di mana instruksi ini kita berpindah ke fungsi loop tadi di sini. Maka instruksi program tersebut akan berjalan kembali dari load sum. Nah, begitu seterusnya sampai variabel pada y itu bernilai 0. Nah, jika variabel tersebut bernilai 0, maka skip count ini tidak dieksekusi, sehingga instruksi jump ini tidak dijalankan. Maka dari skip count 400 langsung ke load sum. Langsung dijalankan adalah instruksi load sum, di mana nilai sum atau total penjumlahan tadi itu dimuat dan ditampilkan. Nah, kemudian pada instruksi halt itu untuk memberhentikan program kita yang sudah kita jalankan. Mungkin untuk lebih jelasnya langsung aja kita jalankan. Sebelum menjalankan kita perlu mengassemble terlebih dahulu program assembly. Nah, setelah itu kita bisa langsung run program kita. Nah, setelah program dijalankan, dapat kita hasilnya pada di bawah ini. Nah, di sini dapat diperhatikan nilai atau lokasi alamat pada setiap register. Nah, pada akumulator itu bernilai C atau dalam desimal itu berarti 12. Dan pada instruction register itu ada pada alamat terakhirnya itu 700. Kemudian pada mar di situ terdapat 10F, MBR itu 7000, PC atau program counter itu bernilai 110. Kemudian in tersebut adalah nilai input yang saat ini tidak memiliki input itu 0. Nah, pada out ini merupakan hasil dari proses program kita tadi, di mana nilainya adalah C, itu 12. Maka program tersebut sudah berjalan dengan baik ya, di mana kita menjumlahkan nilai 2 sebanyak 6 kali.
maka hasilnya sudah pasti itu 12. Nah, hasilnya itu ada pada out. Nah, mungkin bagi teman-teman perhatikan yang juga ingin melihat bagaimana perpindahan data ataupun alamat tiap register ketika program dijalankan, itu bisa juga menggunakan database ini. Nah, di sini nantinya kalau kita run itu juga bakal berubah itu tiap instruksi yang kita jalankan tadi. Nah, di sini juga dapat dilihat tiap nilai register alamat di registernya itu berubah-ubah setiap instruksi yang dijalankan. Oke, selanjutnya ada tugas pendahuluan untuk perhatikan semua agar lebih memahami materi yang kami sampaikan tadi. Nah, di sini perhatikan diharapkan mengerjakan tugas pendahuluan ini dengan baik. Nah, sekian dari saya dan Afifah. Semoga perhatikan semua memahami materi dengan baik dan dapat mengimplementasikannya. Nantikan video kami selanjutnya.